Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufia Umami, bisa dipanggil Via, dari program studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teori Teknologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Farhan, SPD, MPD. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang teknologi pendidikan, tentang seputar teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan bukan hanya tentang alat digital seperti internet, komputer, atau aplikasi-aplikasi pembelajaran lainnya. Namun, menurut AECT, Association for Educational Communication and Technology, yaitu organisasi yang mempromosikan tentang pentingnya teknologi dalam pendidikan. Nah, menurut AECT, teknologi pendidikan merupakan studi dan praktik etis dalam memfasilitasi pembelajaran dengan cara meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola atau biasa mereka sebut dengan using, creating, using, and managing proses dan sumber daya yang sesuai agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan dapat memberdayakan peserta didik. Nah, dalam teknologi pendidikan itu terdapat beberapa unsur-unsur seperti ilmu pengetahuan, teori belajar, terus penerapan teknologi untuk memecahkan masalah belajar secara kreatif dan efisien. Nah, dalam hal ini teknologi itu bukan menjadi tujuan akhir dalam pembelajaran, namun alat bantu untuk mewujudkan pembelajaran yang interaktif, adaptif, inklusif sesuai kebutuhan peserta didik. Biar mereka itu tidak gampang bosan gitu loh dengan pembelajaran yang kan kalau dulu itu kan biasanya tuh kita kalau orang dulu kan biasanya kayak mereka menggunakan ceramah doang gitu kan. Nah, kalau sekarang itu yang ada, kalau sekarang kan sudah ada teknologi yang maju, jadi itu para guru itu bisa kayak menggunakan PPT dalam proses mengajar, terus kayak ada video refreshing kayak gitu. Nah, terus dalam teknologi pendidikan itu mempunyai elemen-elemen definisi tersendiri. Yang pertama yaitu studi. Studi sendiri itu memiliki arti praktik teknologi pendidikan yang didasarkan pada hasil penelitian dasar yang bersumber pada pembelajaran. Yang sebenarnya itu tentang pembelajaran, seperti kayak desain lingkungan belajar. Berarti kayak gimana sih caranya biar lingkungan belajar kita itu selalu kondusif, yaitu dari penempatan duduk para peserta didik. Kalau biasanya para peserta didik itu duduknya dibuat 4 banjar atau beberapa banjar gitu, nanti kita bisa mengubah dengan berbentuk kelompok atau dengan dibuat kayak huruf U, atau nanti kita kayak 4 banjar atau berapa, tapi kita dibuat rolling tempat duduknya mereka, jadi biar semuanya dapat merasakan dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu studi sendiri memiliki arti praktik teknologi pendidikan yang didasarkan pada hasil penelitian dasar tentang pembelajaran, seperti yang pertama itu tentang desain lingkungan belajar, seperti tempat duduk peserta didik. Biasanya kan tempat duduk peserta didik kan 4 banjar atau 3 banjar gitu ya guys. Nah, jadi itu bisa kita ubah menjadi berbentuk U, atau dibuat per kelompok, atau tetap dibuat kayak tadi yang 4 banjar atau berapa, tapi kita rolling supaya pembelajaran itu dapat efektif, supaya itu para peserta didik dapat merasakan. Terus yang kedua ada pemanfaatan sumber belajar. Seperti kan sekarang sudah banyak kayak aplikasi-aplikasi yang buat
pembelajaran seperti Google Scholar, Google Scholar enggak Google Scholar itu jurnal guys, salah. Seperti kayak apa Google Classroom, terus ada Zoom kalau kita nanti kalau ada sesuatu kendala nanti kita bisa diganti menjadi Google seperti Zoom atau Google Meet kayak gitu. Terus yang ketiga ada proses manajemen belajar, proses manajemen pembelajaran. Nah itu nanti tuh kayak kita tuh sebagai guru membuat RPP dulu, rancangan proses pembelajaran, kayak kita membuat plan nanti kita bakal kayak gimana dalam pembelajaran tersebut, terus kita nanti pelaksanaannya bakal gimana, dan bentuk evaluasi atau penilaiannya itu bakal kayak gimana. Terus ada evaluasi formatif dan sumatif. Kalau evaluasi formatif itu kayak berada di tengah-tengah pembelajaran, kayak kita ngasih tugas kepada murid, itu termasuk evaluasi formatif. Nah kalau evaluasi sumatif itu berada di akhir pembelajaran, kayak di akhir banget, kayak UAS gitu loh guys. Jadi itu kayak kita bisa menarik kesimpulan gitu. Ada pengembangan media pembelajaran, juga kayak studi plan, kayak nanti murid-muridnya bakal kayak gimana ke depannya, kayak kita bisa mengusahakan yang terbaik buat murid-murid kita. Selanjutnya yaitu kayak proses studi kita, itu kayak nanti bagaimana kontribusi kita dalam menghasilkan data dan informasi dalam pembelajaran. Nah menghasilkan datanya itu ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu kayak kita secara kayak angka-angka gitu kan, kayak kita penelitiannya yang benar-benar objektif. Kalau yang kualitatif itu nanti kita kayak studi kasus, deskriptif atau fenomenologi kayak gitu guys. Nah selanjutnya yaitu praktik etik, yaitu proses dan sistem yang memudahkan pembelajaran siswa dengan cara menciptakan, mengelola dan menggunakan fasilitas yang ada. Nah itu tuh kayak berarti kayak memudahkan siswa dalam proses pembelajaran gitu loh ya, kayak gitu. Terus terdapat unsur definisi dalam praktik etis itu. Yang pertama yaitu fokusnya itu terdapat pada fasilitas pembelajaran dan kinerja teknologi pendidikan, kinerja para pendidik bagaimana dalam melakukan pembelajaran. Nah yang kedua itu ada kegiatan dalam teknologi pendidikan ini kita ngapain aja, itu kayak menciptakan, terus menggunakan dan mengelola, atau biasanya tuh para teman-teman lainnya itu kayak using, creating, and managing. Lalu landasannya ya kan, landasan dalam teknologi pendidikan itu terdapat ilmu pengetahuan, etika, dan praktik. Nah selanjutnya yaitu definisi memfasilitasi. Teknologi pendidikan itu mengklaim bahwa memfasilitasi pembelajaran itu lebih berpengaruh daripada menyebabkan atau mengontrol pembelajaran. Maksudnya yaitu teknologi pendidikan itu dapat membantu menciptakan lingkungan di mana pembelajaran itu lebih mudah terjadi, kayak biar gampang untuk biar mudah untuk ya itu. Nah, memfasilitasi itu mencakup desain lingkungan, pengorganisasian sumber daya, dan penyediaan alat. Jadi itu kayak yang dari definisi yang tadi gitu, yang apa tadi, praktik etis. Kalau desain pembelajaran kayak tata ruang kelas, desain lingkungan maksudnya itu kayak tata ruang kelas. Lalu ada pengorganisasian sumber daya, kayak dalam suatu kelas itu nanti akan ada ketua, wakil, dan anak-anak lainnya. Lalu ada penyediaan alat-alat untuk pembelajaran seperti smart TV, terus kayak proyektor gitu. Terus bukan nanti smart TV kayak ada proyektor gitu juga. Terus peristiwa pembelajaran itu dapat berlangsung dalam pengaturan tatap muka atau dalam lingkungan virtual, jadi bisa luring dan daring. Nah kayak seperti di dunia kayak luring dan daring, kayak berada di dunia yang asli, dan pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau pembelajaran jarak jauh nanti kita bisa menggunakan
menggunakan Zoom atau Google Classmeet. Nah, kalau secara langsung kan nanti kita bisa belajarnya lebih enak juga. Tapi secara daring juga enak sih. Nah, kalau selanjutnya itu ada pembelajaran. Pembelajaran itu kayak proses interaksi antara siswa dan guru. Kayak dengan guru. Selanjutnya terus habis ada pembelajaran itu ada meningkatkan kinerja, baik itu kinerja guru maupun kinerja peserta didik. Lalu ada menciptakan. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu menciptakan, menggunakan, dan mengelola. Nah, selanjutnya yaitu penerapan prinsip creating, using, and managing dalam praktik etik teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu kan creating atau menciptakan. Nah, prinsip ini tuh sangat prinsip creating atau menciptakan ini tuh berkaitan dengan bagaimana sih pendidik dan pengembang dan pendidik teknologi pendidikan menciptakan media, alat atau sistem pembelajaran digital dengan memperhatikan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial. Nah, contoh penerapan etikanya dalam menciptakan ini tuh yang pertama yaitu menghormati hak cipta. Jadi dalam membuat media pembelajaran, misalnya kayak video, terus modul digital atau aplikasi, pendidik atau pengembang itu harus menggunakan sumber atau bahan yang legal. Tidak boleh hasil curian, tidak boleh hasil nyomot orang lain tanpa izin, kayak gitu nggak boleh. Terus ya ada mencantumkan sumber, terus kayak kalau kita ngambil dari orang, kita tuh harus mencantumkan sumber supaya jelas gitu kan itu kita menghormati. Terus selanjutnya itu ada tidak melakukan plagiarisme. Terus penerapan etika dalam creating yang kedua yaitu menjamin aksesibilitas. Nah, produk pembelajaran harus dapat diakses oleh semua peserta didik, terutama mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau kebutuhan khusus. Jadi kita sebagai pendidik atau pengembang sebelum membuat suatu media pembelajaran, kita harus mikir gimana sih caranya media pembelajaran ini dapat diakses oleh semua orang-orang, baik yang berkebutuhan khusus maupun tidak. Ya, dan yang ketiga yaitu menjaga keamanan data. Dalam pengembangan sistem atau aplikasi pembelajaran atau data pengguna, misalnya nama, hasil belajar atau foto yang kita buat sebagai media pembelajaran tersebut itu harus dilindungi dengan baik dan tidak disebarluaskan tanpa izin. Jadi sebelum kita menyebarluaskan kayak gitu nama, terus hasil belajarnya, terus foto kayak pembelajarannya, itu kita harus izin terlebih dahulu kepada pihak yang terkait. Terus terus ada menjaga nilai-nilai moral. Nah, konten yang dibuat itu tidak boleh mengandung unsur diskriminatif, kekerasan atau pornografi, serta harus mendukung nilai-nilai pendidikan yang positif. Nah, selanjutnya yaitu prinsip using atau menggunakan. Prinsip using itu menekankan pada tanggung jawab etis dalam penggunaan teknologi oleh pendidik, peserta didik maupun pihak lainnya. Nah, penerapan etika dalam bidang using ini tuh contohnya yang pertama yaitu kayak menggunakan teknologi secara bijak. Misalnya itu tidak menyalahgunakan AI atau internet untuk menyontek. Itu nggak baik ya teman-teman, mencontek terus meniru AI itu tidak baik. Terus memanipulasi data atau hasil ujian ya. Terus menyebarluaskan informasi yang belum tentu itu benar, jadi kayak masih hoax gitu loh, masih palsu. Terus yang kedua yaitu menjaga privasi dan keamanan digital. Guru dan siswa itu tidak membagikan data pribadi di ruang publik digital tanpa izin. Jadi kita harus, kan kita sebagai pengembang kayak gitu yang buat kan, kayak kita menggunakan. Jadi kita itu harus menjaga dengan baik privasi dan keamanan mereka gitu. Terus yang ketiga itu ada memanfaatkan teknologi untuk memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran bermakna.
kan teknologi itu digunakan untuk memperdalam pemahaman dan kreativitas, bukan sekedar hiburan atau formalitas. Jadi kita itu harus memanfaatkan teknologinya itu dengan benar, nggak boleh kayak buat hal-hal yang tidak senonoh. Apalagi kita kan sebagai warga Republik Indonesia yang sangat berbudi pekerti gitu, apalagi kita itu sebagai pendidik maupun pengembang, peserta didik juga tidak boleh menggunakan teknologi itu dengan hal-hal yang tidak baik, tidak boleh. Terus ada menghargai interaksi manusia. Walaupun kita menggunakan teknologi, guru itu tetap perlu menjaga komunikasi dan empati terhadap siswa agar proses belajar itu tidak kehilangan aspek kemanusiaan. Jadi itu agar jiwa solid antara interaksi antara guru dan siswa itu tetap tetap gini gitu, paham nggak? Nah terus yang ketiga itu ada, kan tadi udah creating, udah using. Nah berarti yang sekarang adalah managing atau mengelola. Nah jadi prinsip mengelola itu berkaitan dengan pengelolaan yang pasti itu pengelolaan, pengawasan dan evaluasi penggunaan teknologi pendidikan agar tetap sesuai dengan norma etika dan tujuan pembelajaran. Jadi tetap meskipun kita menggunakan teknologi itu menggunakan teknologi, kita itu peserta didik itu tetap terjamin kualitas pendidikannya. Kayak mereka itu nggak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu loh. Nah, contoh penerapan etika dalam manajemen itu yang pertama menyusun kebijakan penggunaan teknologi. Nah, sekolah atau lembaga itu perlu memiliki aturan yang jelas mengenai penggunaan perangkat digital, media sosial dan AI dalam pembelajaran agar para peserta didik ini tetap kondusif dalam pembelajaran menggunakan teknologi itu. Nah, terus yang kedua itu memastikan keamanan sistem. Administrator teknologi pendidikan itu harus menjaga agar sistem pembelajaran daring itu tidak mudah disalahgunakan oleh peserta didik. Mereka itu meskipun sudah mengikuti pembelajaran secara daring, tapi mereka itu sambil kayak membuka web yang lain, itu sebenarnya itu tidak baik. Jadi kita tuh kayak membuat sistem supaya itu tuh meskipun kita Zoom ini tetap berada di sini aja, tidak boleh yang lain gitu. Terus selanjutnya itu mengelola data secara bertanggung jawab. Nah, data hasil belajar dan aktivitas siswa itu harus disimpan dengan aman, tidak boleh disebarluaskan dan hanya digunakan untuk keperluan pendidikan, keperluan untuk yang ada di sekolah, tidak boleh ada keperluan yang lain kayak gitu. Terus selanjutnya yaitu melakukan evaluasi dan perbaikan. Setiap penggunaan teknologi itu perlu dievaluasi agar tetap relevan, efektif, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap peserta didik, supaya peserta didik itu tetap aman dalam penggunaan teknologi gitu guys. Nah, jadi kesimpulan dari penerapan prinsip creating, using, dan managing dalam praktik teknologi pendidikan itu menegaskan bahwa teknologi itu bukan hanya soal kemajuan alat, namun juga komitmen moral dan tanggung jawab sosial. Jadi pendidik dan pengembang itu harus memastikan bahwa setiap inovasi yang diciptakan dan digunakan dapat mendukung pembelajaran yang adil, aman, inklusif, dan bermakna bagi semua peserta didik. Dan itu tuh semua peserta didik itu baik yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antara konsep teknologi dan pendidikan dalam membentuk landasan teknologi pendidikan. Nah, hubungan antara konsep teknologi dan pendidikan itu dalam membentuk landasan teknologi pendidikan itu sangat erat kaitannya dan saling melengkapi. Mereka itu saling melengkapi gitu. Yang pertama yaitu teknologi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan itu bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar mampu berpikir kritis, kreatif, dan produktif. Ini tuh kayak prinsip keterampilan pada abad 21, yaitu 4C. Yang pertama critical thinking, communication, collaboration, and creativity. Nah,
teknologi itu hadir bukan hanya sebagai alat atau tools, tetapi teknologi itu hadir untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran kayak melalui media, perangkat, dan sistem yang mendukung proses pembelajaran, proses belajar mengajar. Contohnya yaitu kayak penggunaan platform e-learning, terus penggunaan aplikasi interaktif, terus atau simulasi digital yang membuat pembelajaran itu lebih efektif dan menarik. Nah, yang kedua yaitu pendidikan itu sebagai pengarah pemanfaatan teknologi. Sebaliknya, pendidikan itu memberi arah bagaimana teknologi digunakan secara etis, bermakna, dan sesuai nilai-nilai kemanusiaan. Nah, tanpa prinsip pendidikan, teknologi itu bisa disalahgunakan atau tidak tepat guna. Jadi kayak nanti kayak dibuat yang hal-hal yang tidak baik gitu loh. Contohnya itu kayak penerapan etika digital, terus dapat juga dengan literasi media, terus pembelajaran berbasis nilai untuk menghindari ketergantungan atau penyalahgunaan teknologi. Kayak nanti bergantung sama AI kalau ada tugas-tugas itu nggak baik. Terus yang ketiga itu landasan teknologi pendidikan itu terbentuk dari, kalau landasan teknologi pendidikan itu terbentuk dari penggabungan teknologi dan pendidikan itu tadi, ya teknologi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan, dan yang pendidikan itu sebagai pengarah pemanfaatan teknologi. Nah, landasan teknologi pendidikan ini muncul ketika prinsip-prinsip pedagogi atau pendidikan ini tuh berpadu dengan inovasi teknologi. Terus penggabungan atau integrasi teknologi dan pendidikan tadi itu akan melahirkan pendekatan baru seperti blended learning. Kalau blended learning itu kayak gabungan tatap muka atau daring, jadi bisa ada yang tatap muka, ada yang daring. Terus ada adaptive learning, ini pembelajaran penyesuaian kebutuhan peserta didik. Terus ada konstruktif interaktif teknologi, yaitu teknologi yang mendorong peserta didik aktif membangun pengetahuan. Nah, jadi landasan ini itu menegaskan bahwa teknologi pendidikan itu bukan hanya sekadar alat, tetapi sistem yang dirancang untuk menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses pembelajaran secara efektif dan etis. Nah, jadi kesimpulannya, hubungan antara teknologi dan pendidikan itu bersifat simbiosis mutualisme. Jadi kayak teknologi itu memperkuat efektivitas pendidikan, sementara pendidikannya itu memastikan penggunaan teknologi itu tetap berlandaskan pada nilai, etika, moral, dan tujuan kemanusiaan. Nah, dari hal itu tadi lahirlah landasan teknologi pendidikan yang menekankan creating, using, and managing proses pembelajaran secara inovatif dan bertanggung jawab. Nah, sekian pemaparan tentang teori teknologi pendidikan menurut aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.